Hello guys, welcome back to my channel, Kevin Low. Thank you for coming back to my video, and it has been quite some time. Thank you so much for supporting all of my other videos. It's very great to see that it's helpful for all of you. But I'm back here today with another one. Hari ini aku bakal bahas soal-soal OSNK atau OSN tingkat kota buat yang di jenjang SMA atau MA. Itu beberapa soal aja, 5 soal aja. It sounds like advanced, but I'm trying to explain it in a way that everyone can understand. So, without further ado, I hope you can enjoy the video and it's popcorn if you want. Let's go. Oke, nomor satu. Bilangan bulat positif n terkecil sehingga n faktorial habis dibagi 1430 adalah, nah kita sini idenya itu mau nyari n paling kecil. Tapi n-nya ini n faktorial. N faktorial ini apa sih? N faktorial itu sama aja kayak n kali n-1, kali n-2, dan seterusnya. Terus kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Ini contohnya kayak 5 faktorial itu dikali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. N-nya itu kan 5, terus nanti dikurangi 1, dikurangi 2, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita mengetahui 1430. Kalau soalnya tipe-tipe gini, itu kan kita ada perkalian. Jadi kita harus bikin 1430 ini bisa dikali juga. Dan caranya ini bisa dengan perkalian. Tapi gimana kita bikin perkalian banyak ini untuk 1430? Ya jelas dengan cara faktornya. Jadi kita nyoba nyari pohon akarnya dulu deh. 1430 kalau dibagi 2 itu kan 715. Kalau dibagi 5 itu 143. Terus bisa dibagi lagi menjadi 11 dan 13. Nah, jadi kan kita bisa menyimpulkan kalau 1430 itu 13 kali 11 kali 5 kali 2. Nah, kita perhatiin tuh. Hmm, hmm, 13 itu bilangan prima, 11 juga, 5 juga, semua bilangan prima sih. Bukan n faktorial ini mencakup semua bilangan runtut dari paling atas sampai paling bawah. Jadi, otomatis langsung 13 faktorial nggak sih? Ya, kita coba cek dulu deh. 13 bilangan prima itu kan berarti 13 kali 1. Berarti faktorial n-nya ini harus mencakup 13 dan 1. Tapi kan bilangan prima jadi otomatis n terkecil 13, ya kan? Ya, bener sih. Soalnya kan 11 faktorial itu 11 kali 10 kali 9 dan seterusnya sampai 1. Dan sini nggak ada 1 dan 13. Jadi otomatis n terkecil itu 13. Simpel ya ini. Kita coba ranking soalnya dari mudah ke sedang ke sulit. Nah, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ABCD adalah sebuah trapesium dengan AB sejajar dengan CD dan sudut ADC itu 90 derajat. Titik E pada ruas garis AD sehingga titik E pada ruas garis AD sehingga BE sama dengan EC. Nah, jika AB sama dengan 22, CD sama dengan 27, maka BC itu sama dengan 25 akar 2. Sorry. Maka panjang AE itu berapa sih? Kita coba gambarin dulu aja nih. AB itu 22, CD itu 27, sementara BC itu 25 akar 2. HE itu kan kita mau nyari HE, jadi kita anggap aja X deh. Nah, kita coba perhatiin ini. Kan AB itu sejajar sama CD. Jadi kalau kita bikin garis kayak siku-siku misalnya itu, dan ini titik I, itu berarti misal antara ini DI itu sama dengan AB. Jadi IC itu sama dengan 5. Itu bisa. Terus segitiga. Kita mungkin pakai segitiga nggak sih? Ini ada segitiga, ini ada segitiga. Ini juga ada segitiga. Oh, ini segitiga. Yang kurang apa? BI. Oh, kita bisa nyari BI dong, pakai Pitagoras. Jadi, BI kuadrat itu sama dengan BC kuadrat min IC kuadrat. Sehingga ketahui 25 akar 2 kuadrat min 5 kuadrat. Jadinya itu BI sama dengan akar 1225
hasilnya ini ya, sama dengan 35 kan? 35. Tapi B ini kan sejajar sama adit juga. Kelihatan panjangnya juga, berarti BI itu sama dengan adit juga nggak sih? Iya, berarti kita bisa nemuin apa lagi ya pas itu? 35, kan X ini udah ada. 35 ini totalnya, berarti ini bisa dinamakan sebagai 35 min X ya. Habis itu, soalnya kan 35 min X tambah X itu sama aja 35 arterial. Habis itu, kita ada ini dua segitiga ini. Segitiga ini, itu ciri-cirinya BE sama EC itu sama. Nah, itu gimana kalau kita pakai Pythagoras lagi? Bisa nggak sih? Bisa aja. Coba dulu aja sih, coba dulu. Nah, jadi BE kuadrat sama dengan EC kuadrat. Iya kan? Ah. Terus kalau dijabarin lagi itu berarti AB kuadrat plus AE kuadrat sama dengan ED kuadrat plus DC kuadrat. Hasilnya kan 22 kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 35 min X plus 27. Ini 22 tambah 5 ya. Nah, ini kita coba pindah ruasin dulu deh. Biar X sama X terus konstanta sama konstanta. Atau angka sama angka. Ini kayaknya ribet juga sih kalau dikuadratin gini, perlu banyak hitungan kan. Jadi siapa tahu kita bisa pakai ini. Ingat kan? A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B. Sehingga nanti bisa kita tulis kayak gini. A-nya itu X, B-nya itu 35 min X. Jadi X min 35 min X kali X plus 35 min X sama dengan 27 min 22 kali 22 plus 27. Aku anggap kalian udah cukup mahir dalam hal seperti ini untuk memahaminya. Habis itu kita coba ini sih jabarin lagi. X min 35 X kan jadi min kali 35 itu min 35. Min kali min X itu plus X. Terus X-nya ini hilang, jadi sisa 35. 27 kurangi 22 itu 5 kali 22 tambah 27 plus 9. Nah, terus kita saja jabarin lagi ini 2X min 35. 35 sama dengan 245. Terus ini bisa dikali sih ya. Bisa. Jadinya 20x min 1225 sama dengan 245. Kalau kita kalau kita tambahin kedua ruas dengan 1225, sehingga nanti 1470 dan dapatkan x sama dengan 21. Langsung ketemu. Yang penting dicoba-coba dulu aja menurut pengalamanku. Nah, lanjut ya. Nomor 3. Diketahui n kuadrat plus 4n plus 3 sama dengan 16n. Banyak bilangan bulat n di mana 1 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 110 dan m bilangan bulat adalah. Kita coba jabarin dulu deh apa yang kita tahu. N kuadrat plus 4n plus 3 sama dengan 16m. Itu bisa kita faktorin. Berapa kali berapa yang hasilnya 3 dan berapa tambah berapa yang hasilnya 4. Itu kan berarti 1 sama 3. 3 kali 1, 3. 3 tambah 1 itu 4. Jadi n plus 1 kali n plus 3. Sama dengan 16m. Tapi kan biasanya sama dengan 0 ya. Terus kita gimana? Kalau ini kita coba masuk-masukin aja dulu ya. Kan n bilangan bulat. Kita anggap mulai dari 1 lah. N sama dengan 1 itu berarti kan 2 dikali 4 atau 1 tambah 1 kali 1 tambah 3. Hasilnya itu 8. Sama dengan 2 itu 3 kali 5 sama dengan 15. N sama dengan 3 itu 4 kali 6 sama dengan 24. N sama dengan 4 itu sama aja 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, kita kan maunya kelipatan dari 16. Kan N plus 1 kali N plus 3 itu sama dengan 16 kali M. Jadi, kelipatan dari 16 itu yang kita mau dapatkan. Terus, 16 ini genap. Ada nggak? Ini kan hasilnya ini ya. N sama dengan 1, itu hasilnya 8. Genap. N sama dengan 3 juga genap. Jadi ketemu nih polanya. Polanya itu buat ngasilin genap, N-nya itu harus ganjil. Buat ngasilin genap, N-nya itu harus ganjil. Sementara N yang genap mesti ganjil-ganjil terus ya kalau dilihatin dari pola ini.
Jadi N harus ganjil. Dari sini kita coba bikin rumus deh. Kita kembangin dulu aja ya. N sama dengan K, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Nah, semua itu bisa genap, bisa ganjil. Nah, terus N sama dengan K plus 1. 1 itu 2. 2 itu 3. Ah, nggak sama aja. Kan? Terus kalau N sama dengan 2K plus 1. 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. 3. 1 sama dengan 3. 2 sama dengan 5. 3 dan seterusnya ya. Kelihatannya itu mencakup semua bilangan ganjil kan? Iya. Nah, ini juga bisa berlaku buat rumus ini. Bisa berlaku juga buat 4K plus 1, 4K plus 3, dan seterusnya. Itu bedanya apa sih? Pernah kepikiran gitu enggak? Nah, ini sebenarnya yang bisa kita pakai itu cuman dua, yaitu 2K plus 1 dan 2K min 1. Lah, kok bisa? Kan yang cakup hampir semua bilangan ganjil itu cuma dua ini. Soalnya N sama dengan 2K plus 1. Kan tadi kalau N-nya 0, itu uh, berarti N sama dengan 1. Sorry. Kalau K-nya 0, itu N-nya berarti 1. Kalau K-nya itu 1, berarti N-nya 3. Oh, berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Begitu pula dengan N yang di bawah. Kita coba pilih yang atas ya. Yang atas. Itu, berarti kita tinggal masukin deh ke N plus 1 kali N plus 3 ini. Kan berarti 2K plus 1 plus 1 plus 2K plus 1 plus 3 sama dengan 16M. Hasilnya itu 2K plus 2 kali 2K plus 4 sama dengan 16M. Ini kita bisa keluarin nih ya. Kayak misalnya dikali dengan 2. Jadi 2 kali K plus 1 plus 2 kali K plus 2. Kan berarti bisa kita bagi 4 kedua ruasnya. Sehingga menghasilkan K plus 1 kali K plus 2 sama dengan 4M. Kayak ini udah paling sederhana. Kita bisa pakai ini nggak? Ke rumus kelipatan nyari pola genap ganjil gitu. Coba aja deh. K sama dengan 1 itu 2 kali 3 sama dengan 6. K sama dengan 2 itu 3 kali 4, 12, 20, 30. Nggak deh. Nggak terlihat kan pola ganjilnya? Kalau sebagai faktor gimana? Faktor itu kan berarti K plus 1 kali K plus 2 itu sama dengan 4M. Sama aja K plus 1, yaitu yang tak sebut. Terus sama aja 5 kali 6 sama dengan 30 itu sama aja 5 kali 6 sama dengan 5 kali 6. Jadi kayak faktornya gitu. Jadi kita bisa nganggap kalau 4 itu habis dibagi K plus 1. Ini beda dengan 4 bagi K plus 1 ya. Ini 4 habis dibagi K plus 1 itu sama aja K plus 1 sama dengan 4. Ini nggak masuk ini. Kalau K plus 1 sama dengan 4 itu kan K-nya 3. Kalau K-nya 3 masukin sini, itu nanti N-nya 7. Tapi kan N-nya nggak mungkin 7 aja, mesti ada lebih. Sehingga bukan. Tapi gimana kalau 4M? Nah, kita itu mau nyarinya N, bukan M. Jadi kita harus bikin bilangan baru lagi, mungkin. Jadi K plus 1 sama dengan 4A, sehingga K sama dengan 4A min 1. Oke, kita menemukan bilangan baru. Siapa tahu kita bisa pakai sini ya. Kita belum pakai ini sama sekali, man. Lanjut. Ini kan tadi K plus 1 itu K sama dengan 4A min 1. Kalau yang ini itu K plus 2 sama dengan 4A. Karena habis itu K sama dengan 4A min 2. Tapi kan udah ada ini. Kok bisa ada ini juga? Ya, soalnya kita bagi menjadi dua kasus. Meskipun K ini pakai 4-nya, tapi ini bagi menjadi kasus 1 sama kasus 2. Gitu. Jadi K-nya ini tetap sama tapi dibedain jadi dua kasus. Jadi bisa 4A-1, juga 4A-2 karena ini ada 2 juga faktornya. Nah, K sama dengan 4A-1. Itu K-nya itu kita masukin lah ya. Kan tadi N sama dengan 2K plus 1. Terus 1 kurangi 2 kali 4A min 1. Plus 1 kurang dari 110.
Itu jadinya 8A-2 tambah 1 hasilnya 8A-1 kurang dari 110. Terus kita tambahin deh setiap ruas itu 1 biar nanti lebih sederhana jadinya 2 kurang dari sama dengan 8A kurang dari 111. Terus kita kan ini mau nyari A. Nanti kalau dapat A itu bisa dapat K. Kalau bisa dapat K, berarti bisa dapat N. Oh iya gitu. Ini kan berarti kita bagi 8 semua ruasnya. Tapi menurut kalian itu A bilangan bulat bukan? Nah, karena A asalnya dari K sama dengan 4 amin 1 dan K asalnya dari N sama dengan 2 K plus 1, maka A bilangan bulat juga. Jadi 1 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 13. Ini kita bulatkan eh, menjadi bilangan bulat. Nah, ini kenapa ini enggak dimulai dari 0? Itu karena masih ada karena ini kan nanti hasilnya seperempat. Nah, ini maunya lebih dari seperempat, jadi satu lah bilangan bulat paling dekat. Ini sama juga, ini kan 13 sekian, tapi kita maunya kurang dari 13 sekian, jadi bilangan bulatnya itu 13 gitu. Nah, jadi ada 13 bilangan bulat N yang memenuhi N kuadrat plus 4N plus 3 sama dengan 16M. Oke, progres. Berarti kasus kedua otomatis langsung ketemu nggak sih? Coba ya, K sama dengan 4-2. Kita operasikan semuanya 2K plus 1. K-nya dimasukin jadi 4-2. Terus ini jadinya 8-3. Kita tambahin 3 semuanya. Sehingga dapatkan hasilnya itu 4 kurang dari 8A kurang dari 113. Ini tuh ekuivalen dengan 1 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 14. Berarti ada 14 bilangan bulat. Oh, otomatis 13 tambah 14 dong. Ya 27. Jadi ada 27 bilangan bulat yang memenuhi N kuadrat plus 4N plus 3 sama dengan 16M. Semoga paham ya. Kalau kurang paham atau ada yang kurang itu tanya aja di kolom komentar ya. So next. Banyaknya himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang memuat himpunan 1 sampai 5 atau 4 sampai 6 adalah. Nah, himpunan bagian itu perlu kita pahami konsepnya. Himpunan bagian itu berarti misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, itu tidak termasuk bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena ada 8-nya. Jadi otomatis nggak bisa masuk dong ke sini. Jadi bukan. Tapi karena 4, 5, 6 itu ada di 6 yang ke domain atau hasil, sehingga ya ini termasuk lah ya merupakan himpunan bagian dari kanan ini. Sehingga kita bisa bikin kasus lagi ya untuk 1, 2, 3, 4, 5 dan 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 itu kan berarti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu ada himpunan kosong atau ada 6. Himpunan kosong itu apa? Kita lanjut dulu aja deh. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Terus diisi dengan 6 atau himpunan kosong. Bisa diisi juga dengan himpunan kosong atau 7. Nah, ini berarti listnya itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu himpunan bagian dari ini. Terus tambah 6 himpunan bagian dari ini. Tambah 7 lagi himpunan bagian dari ini. Terus ini kan awalnya 6. Terus diganti jadi 7 juga merupakan himpunan bagian dari ini. Jadi ada 4 kan totalnya. Terus himpunan kosong ini apa? Himpunan kosong ini itu berarti ya kosong, nggak ada apa-apa. Ini sebenarnya itu himpunan kosong, himpunan kosong. Cuman karena di kanan itu nggak ada elemen himpunan kosong, jadi ini sebenarnya bukan termasuk bagian dari himpunan yang kanan. Sehingga kita tulisin biasa aja gini udah langsung masuk. Jadi kemungkinannya ini ada 4. Nah, daripada nyari satu persatu gini ada cara yang lebih efektif nggak? Gampang, ini kan umpamakan aja 2 pangkat N. N itu banyak anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5 atau A yang tidak termasuk dalam himpunan. Itu berarti kan ada 2 slot, yaitu 6 dan 7. Sehingga 2 pangkat 2 itu ada 4. Himpunan kosong nggak termasuk ya. Simbolnya itu N banyak N kurung A apostrof.
atau hasilnya 4. Nah, terus nomor 2. 2 itu kan berarti 4, 5, 6. Dan itu termasuk himpunan B. B apostrof itu kan berarti 1, 2, 3, 7. Atau himpunan B yang tidak termasuk dalam himpunan utama. Berarti jumlahnya kan 4. Jadi 2 pangkat 4 hasilnya 16. Gitu kan? N A plus NB atau jumlah himpunan A atau 4 tambah 16 itu hasilnya kan? Belum. Karena yang ditanyakan atau dan ada yang terhitung double. Ada toh? Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu termasuk keduanya. Padahal kita nanya atau bukan dan. Sehingga kita perlu memakai prinsip inklusi eksklusi atau N A iris B sama dengan jumlah N. Jumlah A tambah jumlah himpunan B dikurangi A gabung B. Sorry, kebalik. Jumlah A gabung B itu sama dengan jumlah himpunan A tambah jumlah himpunan B dikurangi A iris B. Nah, ini maksudnya gimana ini? A gabung B eh, itu ini tak coba jelasin ya. Ini ada himpunan A dan B. Kita gambarkan dengan diagram Venn. A itu yang muat himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan lainnya. Kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi juga yang lainnya. Terus B. B itu 4, 5, 6 dan seluruh himpunan lainnya yang termasuk dalam 4, 5, 6. Kalau kita gabungin, itu kan kayak gini, semuanya ikut atau A gabung B. Gabung B. Tapi kan sebenarnya yang kita lakukan itu numpuk. A tambah B ini numpuk. Jadi wajarnya kayak gini dong. Ada A yang numpuk di atas bagian B, jadi ada 2 bagian sini. Kita harus cuman 1 bagian aja. Nah, berarti kita ya caranya gitu, pakai prinsip inklusi eksklusi. Sehingga untuk mendapatkan ini, di mana semuanya itu rata, nggak ada yang ketumpuk, maka 4 tambah 16 kurangi 2, yaitu yang kita double ini sama dengan 18. Ya, gitu. Cara nyari irisan nih ya, kita lihat aja yang mana yang keduanya masuk gitu. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut ya. Paijo menuliskan 7 bilangan bulat berbeda yang lebih kecil dari 14. Ia memastikan bahwa penjumlahan dua bilangan manapun di antara 7 bilangan tersebut tidak sama dengan 14. Bilangan positif yang pasti ditulis Paijo adalah bilangan 7 bilangan bulat berbeda itu kan lebih kecil dari 14 kan berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 13. Terus 7 bilangan bulat berbeda itu kita anggap aja ini deh ada 4 rangkaian. Dari 4 ini mana yang penjumlahan dua bilangan itu di antara 7 bilangan itu tidak sama dengan 14. Misalnya ini ya, kita anggap ini itu nggak ada sih, nggak ada penjumlahan bilangan manapun yang sama dengan 14. 6 tambah 7, 13, tambah 5, 11. Semuanya aman kok. Tapi yang ini nggak aman. Ya kan ada 5 sama 9. Jadi ini hasilnya 14 dan kita nggak mau nih dia sama dengan 14. Sama dengan 14 berarti cuma 14 tak. 15 boleh. Ini 13 tambah 7 itu boleh-boleh aja. Kan nggak sama dengan 14. Ini coret. Nah, terus pilihan positif yang pasti ditulis. How are we going to do that? Nah, kita ini cari tahu dulu nih. Penjumlahan dua bilangan mana di antara 7 bilangan tersebut yang tidak sama dengan 14. Itu kan ada banyak banget kemungkinan. Kita coba nyari yang komplemennya atau kebalikannya yang sama dengan 14 itu ada apa aja sih? Nah, pasangan bilangan yang jika dijumlahkan dengan 14 itu ada 1, 13, terus 2 tambah 12, 3 tambah 11, dan seterusnya sampai 7 tambah 7. Itu kan? Terus kita bisa dapetin apa? Tapi sini 7 bilangan bulat berbeda. Berbeda berarti 7,7 ini kan sama aja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7.
itu kan otomatis ada yang sama, jadi 7 ini nggak termasuk. Nah, kita bisa dapetin kesimpulan nih, ada bilangan yang hilang nih, 7. 7 kan udah kita hilangin. Wait, apa Gege? Karena bilangan 7 kan ini, kalau dipasangkan dengan apapun kurang dari 14 itu pasti nggak ada yang sama dengan 14. Kan tadi 7,7 itu nggak dibolehin. Sehingga 7 itu bisa dipasangin dengan semua apapun yang kurang dari 14. Itu otomatis bilangan yang pasti muncul itu adalah 7. Karena 7 bisa dipakai untuk dipasangkan dengan apapun. Jadi jelas kita mau ngambil si 7-nya dong, karena nggak ada lagi yang bisa diambil yang bisa ngelakuin yang kayak gitu. Jadi bilangan yang pasti muncul adalah 7. Oke, makasih ya sudah nonton video ini. Thank you for watching. I know it's a bit there's like something wrong maybe, but I hope you can understand more about SN because truthfully I'm not a master of SN, and tomorrow about 18 June is my first SN. I hope this video is a video to make you learn and make myself learn too. I hope you can get lessons, and thank you so much for watching. Kevin Low, and I hope I can see you in the next video. Thank you. Bye bye.